Muncul nggak share screenku? Belum. Oh, udah. Udah. Baru muncul. Mulai. Kok hilang, Mon? Reading nggak, Mon? Ah, hilang. Iya, nggak muncul di sini. Loh. Sabar ya. Hilang arang. Nah, ada nih. Ah, udah. Ada kan? Ada. Udah muncul. Ini perkenalan dulu ya. Boleh. Gas. Oh. Baik. Terima kasih. Apa weh? Tunggu dulu bentar. Apa kata-kata promo, kata-kata awalnya ya? Halo. Hari ini Halo, ya. Ibu. Oh, Kopi gimana? enggak lah. Aku udah tahu. Sabar weh, low bed. Oke. Oh ya, pantas tuh. Aku apa dulu? Baik, hari ini selamat malam. Nggak mungkin selamat malam. Oh, buat aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kata-kata andalan. Iya, nggak usah pakai selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Udah? Udah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5. Wah, sabar. Sabar, perhatikan dulu. Ulang. Sabar, ini dari Timon. Dari aku dulu kan nanti yang presentasi, baru Justin. Baru si Christian. Iya. Si Christian, si Simon. Terus kayak mana itu? Berarti kau di-cut nanti, Mon, yang waktu kau siap si Justin. Ya, di-cut aja nanti. Buat di-cut. disambungin. Oke. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pengetahuan bahan tentang advanced material. Di sini saya akan pemaparan materi pertama, kemudian akan disambungkan oleh teman saya, Justin, Christian, Simon, dan juga Andi. Baiklah, untuk kali ini kami akan menjelaskan tentang advanced material yang berfokus pada smart material, shape memory alloy, material magnetik dan optik, material suhu tinggi, dan material energi. Boleh lanjut? Oke, kita masuk ke latar belakang. Material maju memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi modern dikarenakan memiliki dukungan dari berbagai sektor kehidupan dan industri. Dalam bidang manufaktur, material baru dapat meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas produk industri. Apabila dalam bidang elektronik, semikonduktor dan material fungsional dapat menjadi bahan utama dalam perkembangan revolusi digital global. Selain itu, pada sektor transportasi, material yang ringan dan kuat akan memungkinkan kendaraan menjadi lebih hemat energi. Material maju juga berperan besar dalam pengembangan energi bersih, seperti sel surya, baterai, fuel cell, yang membutuhkan energi inovatif agar dapat bekerja sama dengan secara optimal. Di bidang kesehatan, material biocompatible mendukung untuk pembuatan implan medis serta alat diagnostik yang lebih aman dan efektif. Sementara itu, di era industri 4.0, smart material dan sensor menjadi bagian penting dalam mendukung otomatisasi serta IoT, Internet of Things. Oleh karena itu, penguasaan material atau advanced material menjadi kunci daya saing industri dan ketahanan teknologi bangsa. Boleh lanjut?
Konsep dasar dalam ilmu material itu kita akan membahas struktur, sifat, proses, dan performa, di mana strukturnya akan membahas susunan atom, ikatan kimia, kristal, mikrostruktur, dan fasa yang dimiliki dari advanced material. Kemudian ada sifat, di mana mekanik, ada sifat termal, ada sifat elektrik, sifat magnetik, sifat optik, dan sifat kimia. Kemudian akan kita bahas lagi di konsep proses, adanya pembuatan, pengolahan, heat treatment, dan fabrikasi. Dan yang terakhir ada di performa, apa yang menjadi keandalan, ketahanan, efisiensi dalam aplikasi nyata advanced material. Klasifikasi material dibagi menjadi 6, ada logam, keramik, polimer, komposit, semikonduktor, dan mat fungsional. Di mana logam itu bersifat konduktif, kuat, ulet. Contoh material unsur ada Fe, Al, Cu, dan Ti. Keramik bersifat keras, tahan panas, dan getas. Contohnya Al2O3 dan SiCm. Selanjutnya ada polimer yang bersifat ringan, fleksibel. Contohnya ada kapas. Contohnya itu pada plastik, karet, dan serat. Kemudian ada komposit, merupakan gabungan multi material. Contohnya ini adalah material CFRP dan fiberglass. Kemudian ada semikonduktor, di mana konduktivitas yang teratur. Contohnya ada Si, germanium, dan GaAs. Dan yang terakhir ada material fungsional, di mana material yang memiliki respon terhadap stimulus eksternal advanced material. Boleh dilanjut? Lalu kita tadi telah bahas tentang klasifikasi material dan hubungan yang berkaitan dengan advanced material. Kita akan bahas apa pengertian dari advanced material. Menurut buku, advanced material adalah material yang direkayasa khusus untuk memiliki satu atau lebih sifat superior dibandingkan material konvensional. Artinya, material ini menggabungkan pemahaman mendalam tentang hubungan struktur, sifat, dan proses dalam menghasilkan performa yang unggul dan dalam aplikasi teknologi modern. Lalu apa sih perbedaan material struktural dan fungsional? Kalau material struktural, dia berfungsi menopang beban mekanik, memiliki sifat kuat, keras, dan ketangguhan. Contohnya pada baja konstruksi, paduan ALZN, dan beton. Dan material struktural ini lebih didesain untuk stabilitas struktural jangka panjang. Sementara kalau material fungsional bersifat elektrik, magnetik, optik, termal, dan kimia, berfungsi sebagai merespon atau mengkonversi stimulus eksternal. Kemudian terdapat contoh seperti piezoelektrik, SMA, material magnetik, dan PV. Material fungsional juga didesain untuk performa aktif dan aditif. Boleh lanjut? Nah, kemudian yang menjadi pokok pembahasan kita yang pertama mengenai advanced material adalah smart material, di mana kita akan menjelaskan bagaimana sih definisi dan prinsip kerja yang dimiliki. Smart materials atau material cerdas adalah material yang merespon atau peka terhadap kepedulian atau perubahan lingkungan, di mana berpengaruh terhadap tekanan, suhu, medan listrik, cahaya, atau medan magnet dengan mengubah satu atau lebih sifatnya secara terukur dan reversibel. Prinsipnya terdiri dari 3, input, material cerdas, dan output. Input berupa stimulus, artinya memasukkan berapa tekanan, suhu, cahaya, dan medan. Kemudian kita masuk ke material cerdas, adanya perubahan struktur internal. Lanjut ke output, adanya respon. Apa yang menjadi respon setelah kita masukkan input yaitu stimulus tadi, yaitu ada gerak, listrik, warna, dan kekakuan. Nah, advanced material dikategorikan sebagai smart material apabila terdapat 4, yaitu piezoelectric, thermochromic, magnetostrictive, electroactive polymer. Piezoelectric itu menghasilkan listrik saat diberi tekanan mekanik atau sebaliknya. Thermochromic mengubah warna menjadi respon terhadap perubahan suhu. Magnetostrictive itu berubah bentuk dalam medan magnet, artinya dapat digunakan sebagai akuator. Sementara electroactive polymer atau EIP berubah bentuk saat dialiri oleh tegangan listrik. Boleh lanjut? Nah, smart material tadi sudah saya jelaskan, kayak piezoelectric itu contohnya PTZ BAT O3 dan PVDF, di mana
terdapat di pengaplikasian sensor tekanan industri, mikrofon, aktuator ultrasonik, dan pemanen energi getaran. Kemudian ada magnetostrictive biasanya terdapat pada triphenol D dan gafenol. Biasanya terdapat di aplikasi aktuator presisi tinggi, sensor torsi, sistem sonar bawah air katup kendali cerdas. Kemudian ada thermochromic VO2 leukodide, di mana terdapat dalam aplikasi industri seperti label kemasan cerdas, kaca pintar di bangunan, cat suhu indikator, layar suhu medis. Yang keempat ada elektraktif polimer, contoh unsurnya ada Nafion dan IPMC, di mana terdapat dalam pengaplikasian industri seperti aktuator soft robot, otot buatan, sayap adaptif UIV, gripper robotika. Dan yang terakhir ada shape memory polymer, itu terdapat pada unsur PU, SMP, dan PCL, di mana terdapat pada aplikasi industri kesehatan, di mana jahitan bedah self-type knitting, kemasan self-sealing, dan soft aktuator biomedes. Smart material itu memiliki keunggulan dan tantangan, di mana keunggulannya bersifat multifungsi, artinya sensor sekaligus aktuator yang terhubung dalam suatu material. Kemudian responnya bersifat real-time terhadap perubahan lingkungan tanpa adanya mekanisme eksternal atau dari luar. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan efisiensi sistem melalui adaptasi aktif dan otomatis. Dan yang keempat ada mendukung desain struktur adaptif dan sistem otonom. Dan yang terakhir dapat memanen energi dari getaran, tekanan, dan panas. Sementara tantangan dari smart material ini ada banyak. Yang pertama ada empat, di mana biaya produksi masih bersifat tinggi terhadap aplikasi massal. Terus membutuhkan performa juga dapat menurun akibat dari fatigue, suhu ekstrim, dan kelembapan. Kemudian ada kompleksitas permodelan dan kontrol respon non-linear. Artinya tidak sejalan dengan kompleksitas pemodelannya. Yang terakhir adanya standarisasi dan rehabilitas jangka panjang yang perlu melakukan penelitian lanjut. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Shape Memory Alloys atau SMA. Untuk SMA ini adalah paduan logam yang mampu kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi. Jadi, apabila dipanaskan di atas suhu transformasi tertentu, maka fenomena ini terjadi akibat adanya transformasi fasa reversibel antara fasa austenit, yaitu suhu yang tinggi, dan juga fasa martensit atau suhu yang rendah. Nah, untuk mekanisme transformasi fasanya itu ada 3. Yang pertama ada austenit dengan suhu tinggi, yaitu bentuk aslinya stabil dan juga kubik simetri tinggi. Yang kedua ada martensit dengan suhunya rendah, bentuk terdeformasi dapat dimanipulasi dengan struktur monoklinik. Dan yang ketiga itu ada fase austenit, yang dipanaskan, itu akan kembali ke bentuk semula yang didefinisikan sebagai shape memory. Adapun dua efek utama dari shape memory alloys ini, yang pertama itu adalah shape memory effect atau SMA. Jadi ini adalah kemampuan pulih ke bentuk semula setelah deformasi ketika dipanaskan di atas suhu austenit stat atau AS. Yang kedua adalah super elasticity atau super elastisitas, yaitu adalah kemampuan kembali ke bentuk semula setelah deformasi besar tanpa adanya pemanasan. Deformasi terjadi sekitar 8 hingga 10% elastis. Boleh dilanjut. Berikutnya, ini adalah contoh material dan juga aplikasinya dari shape memory alloys. Untuk contoh materialnya itu ada nitinol dengan komposisinya adalah Ni sebesar 50%, dengan suhu transformasinya adalah minus 100 sampai 100 derajat Celcius. Keunggulan utamanya adalah biokompatibel dan juga ketahanan korosi yang tinggi. Yang kedua ada contoh material CuZnAl itu dengan Cu adalah 70%, Zn sebesar 26%, dan juga Al sebesar 4%, dengan suhunya adalah minus 100%, minus 100 sampai 120 derajat Celcius. Keunggulan utamanya itu ada pada biayanya yang rendah dan juga mudah untuk difabrikasi. Untuk material selanjutnya adalah Cu, Al, dan juga Ni dengan 84% Cu, 14% Al,
dan juga 3% Ni dengan suhu transformasinya sampai 200 derajat Celcius yang memiliki keunggulan suhu transformasi tinggi. Kemudian material selanjutnya adalah Fe, Nn, dan juga Si. Dengan komposisinya itu adalah Fe berbasis dengan suhu transformasi yang variabel dan juga keunggulannya adalah biaya yang sangat rendah dan juga skala industri. Adapun skala dari shape memory alloys dalam teknologi, contohnya dalam bidang medis, ada digunakan pada stent coroner nitinol, ada kawat ortodonti, ada guide wire catheter. Jadi produk-produk ataupun aplikasi dalam bidang medis ini itu memanfaatkan super elastisitas dan juga biokompatibilitas. Selanjutnya pada bidang industri, yaitu pada kopling pipa suhu sensitif, akuator katup, konektor listrik thermal aktif, dan juga gripper robot. Kemudian pada bidang aerospace, itu aplikasinya ada pada akuator sirip adaptif, pin konektor otomatis, sistem morph wing pesawat, dengan memanfaatkan shape memory alloys yang satu arah. Kemudian tentunya ada kelebihan dan juga keterbatasan dari shape memory alloys ini. Untuk keunggulannya itu ada 5 poin, yaitu yang pertama ada actuating force tinggi dengan displacement besar, yaitu melebihi motor konvensional. Kemudian ada deformasi super elastik hingga 8-10% tanpa adanya kerusakan permanen. Kemudian biokompatibilitas nitinol tinggi, yaitu ideal untuk implan medis jangka panjang. Kemudian yang keempat, ada desain mekanisme sederhana dengan tanpa adanya engsel ataupun roda gigi kompleks. Kemudian yang kelima itu berfungsi sebagai sensor dan akuator sekaligus dalam satu elemen. Untuk tantangannya itu ada 4. Yang pertama itu ada kecepatan aktuasi lambat karena bergantung pada transfer panas thermal. Yang kedua itu ada fatigue life, terbatas pada siklus mekanik thermal berulang. Kemudian ada sifat mekanik sensitif terhadap ketidakmurnian komposisi. Dan yang terakhir itu ada biaya nitinol yang relatif tinggi. Dan juga proses untuk mekanismenya itu sulit. Boleh dilanjut? Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya itu ada material magnetik. Jadi material magnetik ini merespon ketika medan magnet eksternal itu karena adanya momen magnetik pada atom-atomnya akibat spin elektron yang tidak berpasangan. Jadi sifat magnetik ini ditentukan oleh struktur elektronik, struktur kristal, dan juga interaksi antara pertukaran atom. Berdasarkan respon magnetiknya, material magnetik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan juga ferimagnetik. Selain itu, material magnetik juga dapat dibedakan berdasarkan aplikasinya, yaitu soft magnet dan juga hard magnet atau magnet permanen. Untuk klasifikasi material magnetik itu ada 5. Yang pertama itu ada diamagnetik. Jadi ini terjadi ketika menolak medan magnet secara lemah. Contohnya ada pada unsur Cu, Au, Bi, dan juga senyawa H2O. Kemudian klasifikasi yang kedua itu ada paramagnetik. Terjadi ketika tertarik lemah oleh medan magnet. Contohnya adalah unsur Al, Mn, dan juga O2. Yang ketiga ada ferromagnetik. Itu terjadi ketika tertarik kuat dan dapat menjadi magnet permanen. Contohnya ada unsur Fe, Co, dan juga Ni. Kemudian yang keempat ada antiferromagnetik. Terjadi ketika momen magnet berlawanan sehingga magnetisasi total hampir nol. Contohnya adalah unsur MnO, Cr, dan juga FeO. Kemudian klasifikasi yang terakhir, yang kelima, yaitu ferimagnetik. Terjadi ketika momen magnet berlawanan tetapi tidak seimbang, sehingga tetap menghasilkan magnetisasi. Contohnya ada pada unsur Fe3O4, ferrit, dan juga Yig. Kemudian di sini ada contoh material dan juga aplikasinya. Untuk besi, kobalt, dan juga nikel itu ada contohnya inti transformator, motor listrik, generator, dan juga kompas. Untuk material ND2Fe14B atau neodymium, itu aplikasinya ada pada motor EV, speaker HiFi, generator turbin angin, MRI,
dan juga disk HDD. Untuk material SMCO5 atau SM2CO17 itu aplikasinya adalah pada motor aerospace dengan aplikasi yang suhu tinggi dan juga sensor industri yang presisi. Kemudian untuk material ferrit seperti Fe3O4 dan juga BaFe12O19 itu aplikasinya ada pada antena, induktor RF, penyimpanan data magnetik dan juga inti trafo HF. Kemudian untuk material permalloy dengan Ni Fe8020, aplikasinya itu ada pada magnetic head HDD, sensor fluid gate, shielding MII perangkat elektronik. Yang terakhir adalah material Alnico dengan unsur Al, NiCoFe, itu aplikasinya ada pada sensor, ada pada pickup gitar listrik, instrumen pengukuran dan juga relay. Boleh dilanjut? Nah, kemudian untuk keunggulan dan tantangannya, untuk keunggulan terdapat 5. Yang pertama itu adalah konversi energi listrik, di mana mekanik sangat efisien dalam motor dan juga generator. Yang kedua, NDFeB mencapai BH max, lebih besar daripada 400 kJ per meter kubik, paling kuat di antara semua magnet. Yang ketiga, soft magnet memiliki hysteresis loop sempit, di mana losses rendah pada trafo. Yang keempat, penyimpanan data magnetik, kapasitas tinggi, akses tepat, non-volatile. Yang kelima, sensor Hall effect, di mana merupakan akurasi yang sangat tinggi, non-contact measurement. Tantangannya di sini ada 4. Yang pertama itu adalah rare earth atau NDSM, bergantung pada mineral langka, di mana geopolitik supply chain kritis. Yang kedua itu ada temperatur Curie terbatas, magnet permanen kehilangan sifat di atas Tc. Yang ketiga ada korosivitas NdFeB tinggi. Ini tuh butuh coating pelindung untuk lingkungan yang lembab. Dan yang keempat itu adalah biaya material yang sangat besar dan juga proses heater rate masih sangat tinggi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Christian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang material optik, di mana saya akan menjelaskan definisi dan prinsip interaksi dari cahaya. Jadi, material optik itu dirancang untuk mengendalikan, memanipulasi, serta memanfaatkan cahaya dalam konteks radiasi elektromagnetik melalui interaksi antara foton dan struktur elektronik atau atomik material. Yang dimana sifat optik itu bergantung pada band gap energi dan indeks bias dan koefisien absorpsi. Adapun 4 interaksi utama cahaya dengan material yakni sebagai berikut. Yang pertama, refleksi, di mana cahaya dipantulkan oleh permukaan dengan rumus θi sama dengan θr, di mana aplikasinya itu seperti cermin, coating, optik. Yang kedua ada refraksi, yang dimana cahaya dibelokkan saat masuk material. Ada yang namanya hukum Snellius dengan rumus N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2, di mana pengaplikasiannya itu adalah lensa prisma fiber. Yang ketiga ada yang namanya transmisi, yang dimana cahaya itu melewati tanpa penyerapan dengan rumus A sama dengan 1 dikurang R ditambah T, di mana pengaplikasiannya itu kaca lensa fiber optik. Lalu yang terakhir ada absorpsi, di mana foton itu diserap mengeksitasi si elektron, dengan dimana elektron itu lebih besar sama dengan Eg, di mana pengaplikasiannya itu seperti solar cell dan detektor. Selanjutnya, material optik itu contoh material dan pengaplikasiannya sebagai berikut. Yang pertama ada kaca silikat atau SiO2, di mana itu pengaplikasiannya itu adalah serat optik, lensa kamera, kaca jendela, serta instrumen laboratorium optik lainnya. Yang kedua ada optical fiber atau GeO2 atau CeO2, di mana contoh pengaplikasiannya itu transmisi dari internet, telekomunikasi global, endoskopi medis dengan atenuasi lebih kecil dari 0,2 dB per kilometer. Yang ketiga ada LED semikonduktor yakni GaN, InGaN, GaAs dengan pengaplikasian lampu LED, display OLED, backlight LCD, sinyal lalu lintas, laser dioda industri. Lalu ada laser material dengan contoh ruby, NdYAG, CO2.
Contohnya pemotongan industri, pengukuran presisi, beda laser, komunikasi optik free space. Lalu ada transparan seramik yakni ALON MGAL2O4, jendela dengan pengaplikasian jendela armor militer transparan, optik inframerah, dan laser medis daya tinggi. Lalu ada perovskite optik dengan satuan dengan rumus kimia MAPBLE3 CSPB BL3. Contoh materialnya ada sel surya efisiensi dengan lebih besar 25%, lalu ada LED warna murni dan detektor sinar X. Nah, material optik ini apa sih keunggulan dan tantangannya? Keunggulannya, yang pertama, bandwidth-nya itu transmisi data optik jauh melebihi kabel tembaga dengan backbone internet modern. Yang kedua, LED memiliki efisiensi energi 80-90% lebih tinggi dari lampu laser konvensional. Yang ketiga, sensor optik akurasi itu sangat tinggi, non-invasif, tahan invasi elektromagnetik. Lalu ada laser material yang memungkinkan presisi pemotongan atau welding skala mikrometer di industri. Lalu ada material elektrokomik dengan mendukung bangunan hemat energi cerdas. Lalu tantangannya yang pertama, rugi transmisi pada sambungan atau splicing dan bending, instalasi presisi diperlukan. Yang kedua, stabilitas thermal terbatas, degradasi pada suhu atau radiasi tinggi. Yang ketiga, biaya fabrikasi lensa presisi dan laser material itu sangat tinggi untuk aplikasi massal. Lalu yang keempat, perovskite mengandung Pb, isu toksitas dan stabilitas lingkungannya itu jangka panjang. Baiklah, materi selanjutnya yakni material suhu tinggi akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari penjelasan saya. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian material suhu tinggi. Apa saja sih contoh dan aplikasi dari material suhu tinggi ini? Nah, di sini kita akan membahasnya. Itu yang pertama, contohnya itu superalloy berbasis Ni atau nikel. Misalnya, aplikasinya itu pada blade turbin gas, disk mesin jet, nozzle turboprop, dan komponen reaktor nuklir. Yang kedua yaitu keramik berbasis CO, yaitu aplikasinya pada bagian pembakaran turbin, alat potong suhu tinggi, dan implan medis tahan korosi. Yang ketiga yaitu keramik SiC, yaitu aplikasinya pada nozzle roket, pelapis turbin, komponen reaktor fusi, dan cakram rem pesawat. Yang keempat yaitu Si2N4, yaitu aplikasinya pada rotor charger otomotif, bearing suhu tinggi, dan komponen mesin diesel. Yang kelima itu refractory metals atau W, MO, dan RE, yaitu aplikasinya pada filamen lampu, nozzle roket, komponen reaktor plasma, dan elektroda pengelasan. Dan yang terakhir yaitu thermal barrier coating, yaitu aplikasinya pada pelapis blade turbin yang memungkinkan logam dasar beroperasi pada suhu 200-300 derajat Celcius di atas TM. Oke, lanjut. Oke. Di sini kita akan membahas lagi bagaimana sih keunggulan dan juga tantangan dari material suhu tinggi ini. Seperti yang kita tahu, ketika ada keunggulan itu pasti ada tantangannya juga. Nah, keunggulannya itu yang pertama memungkinkan temperatur operasi turbin lebih tinggi dan juga memungkinkan efisiensi termodinamika semakin meningkat. Kemudian yang kedua yaitu superalloy Ni beroperasi T atau TM lebih besar dari 0,85 dengan creep terkendali. Yang ketiga yaitu keramik HT memiliki densitas rendah dan juga komponen ringan untuk aerospace. Yang keempat yaitu TBC memungkinkan blade beroperasi di
di antara suhu 200 sampai 300 derajat Celcius di atas Tm logam dasarnya. Dan yang terakhir yaitu refractory metals atau W memiliki titik leleh tertinggi, yaitu mencapai 3420 derajat Celcius untuk plasma atau roket. Nah, tantangannya itu ada 4, yaitu yang pertama, keramik bersifat getas, yaitu fracture toughness rendah, risiko kegagalan mendadak. Yang kedua yaitu biaya fabrikasi superalloy dan precision casting sangat tinggi. Dan yang ketiga itu degradasi oksidasi pada paparan lingkungan korosif atau sulfat klorida jangka panjang. Dan yang keempat yaitu thermal shock dapat mengakibatkan retak pada keramik HT saat startup atau shutdown cepat. Next. Oke, lanjut. Nah, di sini akan kita bahas mengenai baterai lithium ion. Nah, baterai lithium ion ini menyimpan dan melepaskan energi melalui reaksi elektrokimia reversible, yaitu ion Li+ bergerak antara elektroda saat charge atau discharge. Energi densitas 100 sampai 50 sampai 250 Wh per kilogram. Reaksi LiCO2 saling berhubungan dengan Li+ ditambah E negatif tambah CO2 atau disebut juga dengan katoda. Kemudian Ce6 tambah Li+ tambah E- berhubungan dengan Li C6 atau disebut juga dengan anoda. Nah, pada baterai lithium ion ini memiliki komponen utama dan juga materialnya. Itu yang pertama ada katoda, yaitu material LiCO2 dan juga LiFePO4 NMC atau LiNiMnCO, NCA atau LiNiCoAl. Nah, ini menentukan kapasitas dan juga voltage operasi baterai. Kemudian yang kedua itu anoda. Nah, seperti contohnya itu material grafit atau C6, silikon atau Si, lithium tinate atau LTO, hard carbon Si memiliki kapasitas 10 kali dari grafit, namun volume expansion lebih atau disebut juga dengan sama dengan 300%. Kemudian yang ketiga itu elektrolit, yaitu contoh materialnya itu LiPF6 dalam solvent organik atau AC atau DMC. Kemudian ada solid state electrolyte atau LLEZO, LiPON. Nah, ini menentukan window voltage, safety, dan suhu operasi baterai. Kemudian yang terakhir itu separator. Nah, contohnya itu materialnya ada polyethylene atau PA, polypropylene atau PP. Kemudian ada keramik coated separator. Nah, pada material ini mencegah short circuit yang perlu permeabilitas Li+ tinggi dan stabilitas termal. Baik, mungkin demikian bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oh, oke. Berarti dari record. Mulai. Ini. Siapa yang record? Oh, kemudian oleh Simon. Baik, terima kasih atas Andi yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Selanjutnya, material energi dalam bidang fuel cell sel bahan bakar akan disampaikan dan dipresentasikan oleh teman saya, Simon. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi energi, yaitu baterai lithium ion. Baterai lithium ion menyimpan dan melepaskan energi melalui reaksi elektrokimia reversible. Ion Li+ bergerak antara elektroda saat charge atau discharge. Energi densitas 150 sampai 250 Wh per kilo. Reaksinya itu LiCO2 Li+ tambah E- tambah COO2 katoda. Komponen utama dan material, yang pertama ada katoda. Materialnya yaitu LiCOO2, LiFePO4, NMC, atau LiNi-MnCO. Lalu ada NCA, ada LiNiCOAl. Itu gunanya untuk menentukan kapasitas dan voltage operasi baterai. Lalu yang kedua ada anoda. Gunanya pada material ada pada grafit atau C6, lalu ada silikon atau Si, ada lithium titanate atau LTO, lalu ada hard carbon Si. Benda itu memiliki kapasitas 10 kali dari grafit, namun volumenya expansion 300%. Lalu yang ketiga ada elektrolit. Pada material LiPF6 dalam solvent organik atau ECDMC. Lalu ada solid state elektrolit atau LLZO dan LiPON. Gunanya untuk menentukan windows voltage, lalu safety dan suhu operasi baterai. Lalu yang terakhir ada separator. Pada material polietilene atau PE, lalu ada polipropilen itu PP. Lalu pada keramik coat, separator gunanya untuk mencegah short circuit dan perlu permeabilitas Li+ tinggi dan stabilitas thermal. Masih dalam material energi, di sini ada fuel cell atau sel bahan bakar. Di sini mengkonversi energi kimia H2 langsung menjadi listrik melalui reaksi elektrokimia tanpa pembakaran. Ada 3 jenis fuel cell utama. Yang pertama ada PEMFC atau Proton Exchange Membrane, gunanya pada kendaraan H2 seperti Toyota Mirai, Nexo, bus, forklift, dan drone militer. Lalu kedua ada FOFC atau Solid Oxide Fuel Cell, gunanya pada pembangkit stasioner, Combined Heat and Power atau CHP. Lalu ada APU pesawat. Lalu selanjutnya ada MCFC Molten Carbonate, digunakan pada pembangkit listrik besar yang dapat menggunakan gas alam atau biogas. Lalu selanjutnya ada material energi fotovoltaik atau sel surya. Fotovoltaik atau PV
mengkonversi cahaya matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik, yaitu foto dengan energi Eg mengeksitasi elektron dari valence band ke conduction band, menghasilkan pasangan elektron hole yang dipisahkan oleh junction. Ada 4 generasi teknologi PV, yaitu ada gen pertama CSI, yaitu ada monokristalin dan polikristalin silikon. Itu keunggulannya teknologi paling matang, harganya turun drastis. Kekurangannya energi produksinya tinggi, materi murninya juga mahal. Lalu kedua ada gen 2, thin film, ada CDTT, CIGS, ASI amorph. Keunggulannya biayanya lebih rendah, fleksibel dan ringan. Kerugiannya ada efisiensi lebih rendah, isu toksisitas atau CDIN. Lalu ketiga ada gen 3, perovskite, yaitu ada MAPBL3, CSPBBR3, lalu PB free. Keuntungannya ada efisiensi sangat tinggi dan biaya rendah. Kerugiannya ada stabilitas rendah, PB toksik, degradasi UV. Lalu yang terakhir ada tandem atau multi junction, yaitu efisiensinya tertinggi. Keuntungannya efisiensinya tertinggi, lalu ada spektrum cahayanya lebar. Kerugiannya biaya sangat tinggi dan terutama aerospace. Itu tadi sudah pada keuntungan dan kerugian. Selanjutnya ada material energi, tantangan dan prospek. Tantangan utama material energi atau baterai fuel PV, yang pertama efisiensi. Li-ion komersial 250 Wh per kilo, teoritis 300 plus, PVSI 22%, Shockley Quasar limit 33%, dan PEMFC 60%. Biayanya PT Katalis PEMFC sangat mahal dan NDFEB supply kritis. Harga panel surya SI turun hingga 90% sejak 2010. Lalu yang ketiga umur pakai. Li-ion degradasi kapasitasnya 20% setelah 500-1000 siklus. Perovskite PV-nya kurang dari 1000 jam stabilitas outdoor. Lalu yang keempat ada daur ulang. Hanya 5% baterai li-ion didaur ulang secara efisien. CDTE pada PV bersifat toksik. Lalu yang kelima ada keberlanjutan. Li dan Co adalah mineral kritis. Rantai pasok rentan geopolitik, substitusi mendesak diperlukan. Lalu yang terakhir ada keamanan. Thermal runaway pada Li-ion memiliki resiko kebakaran dan kebocoran pada H2 pada fuel cell, degradasi sel surya. Lalu di sini ada tabel perbandingan material maju. Di sini ada yang pertama jenis material, stimulus sifat utama, contoh materialnya, aplikasi utamanya, kelebihan dan tantangan. Ada 6 di sini. Jenis material yang pertama ada sifat material. Dia memiliki tekanan dan suhu listrik merupakan cahaya. Lalu contoh materialnya ada PZT, terfenol D, EAP. Aplikasi utamanya sensor, aktuator, robotika, medis. Kelebihannya multifungsi, respon, real time, lalu tantangannya fatigue dan biaya fabrikasi. Lalu yang kedua ada shape memory alloy, stimulusnya thermal dan martensite. Contoh materialnya nitiol, CuZn dan Al. Aplikasi utamanya pada stand medis, lalu aerospace dan konektor. Kelebihannya gaya akun panting tinggi, biocompatible. Lalu tantangannya ada aktuasi lambat, fatigue siklus. Lalu yang ketiga ada material magnetik.
Stimulusnya medan magnet atau magnetisasi. Contoh materialnya ada NdFeB atau ferrit. NdFeB, lalu ferrit, permalloy, lalu aplikasi utamanya ada di motor, generator, sensor, dan storage. Kelebihannya konversi energi efisien, BH-max tinggi. Tantangannya rare earth, kritis, suhu, kuri. Jenis material yang lain ada material optik, lalu ada stimulusnya itu cahaya, refleksi atau refraksi atau absorpsi. Contoh materialnya ada SiO2, fiber, GaN LED, lalu ada perovskite. Aplikasi utamanya ada fiber optik, lalu LED, laser, sel surya. Kelebihannya itu ada pada bandwidth besar, lalu efisiensinya tinggi. Tantangannya transmisi loss, stabilitas thermal. Lalu yang kelima ada material suhu tinggi. Stimulusnya itu suhu ekstrim, kekuatan, dan stabilitas. Contoh materialnya IN718, SiC, Si3N4, SYZ-TBC. Aplikasi utamanya turbin gas, mesin jet, dan reaktor. Kelebihannya performa T sangat tinggi, tantangannya kerapuan keramik dan biayanya tinggi. Yang terakhir ada jenis material energi. Stimulusnya pada kimia cahaya, gunanya untuk konversi atau simpan listrik. Contoh materialnya ada LiFePO4, NaFiON, CSIPV. Aplikasi utamanya EV, grid storage, energi terbarukan. Kelebihannya efisiensi energi, emisi rendah, dan tantangannya umur pakai, berulang, dan biaya. Tantangan dan tren masa depan material maju. Ada 6 di sini untuk dibahas pada tren masa depan. Ada material ramah lingkungan, nanomaterial, dan 2D material. Lalu ada material komputasional atau AI atau ML. Lalu yang keempat ada baterai generasi baru. Yang kelima PV efisiensi ultra sampai tinggi. Lalu yang terakhir ada aerospace dan industri besi. Kesimpulan pada materi hari ini, material maju memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi di sektor energi, manufaktur, transportasi, elektronik, dan kesehatan modern. Lalu yang kedua, setiap material, smartwatch, smart material, SMA, material magnetik atau optik, suhu tinggi, dan energi memiliki prinsip kerja spesifik berdasarkan hubungan struktur, sifat, dan proses. Pemilihan material harus dipertimbangkan. Lalu ada yang keempat, pengembangan material masa depan berfokus pada keberlanjutan, efisiensi energi, AI-driven design, nanomaterial, dan substitusi, material kritis yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, bagi teknik industri, kita perlu pemahaman material maju esensial untuk optimasi proses, seleksi material, manajemen rantai pasok, dan transisi ke industri hijau keberlanjutan. Udah. Udah. Typo. Aduh. Alah, nggak ditonton ibu itu juga ya? Ayo closing. Perbesar nah. Closing. Iya, Closing. Baik, demikian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada seluruh kata kami yang kurang berkenan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian presentasi kami ucapkan terima kasih. Ya udah.